Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afrida Haryanti, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Pada konten kali ini, saya akan membahas mengenai pengertian ABK, klasifikasi ABK, jenis-jenis ABK, faktor penyebab ABK, cara mengidentifikasi ABK, dan tindak lanjut identifikasi ABK. Yang pertama, pengertian ABK. ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan, ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Yang kedua, klasifikasi ABK secara khusus yaitu anak yang memiliki kekhususan permanen dan temporer. Yang pertama, ABK yang bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Contohnya, gangguan emosi akibat pengalaman traumatis. Yang kedua, ABK yang bersifat menetap atau permanen adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan. Contohnya, anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Ketiga, ada jenis-jenis ABK, diantaranya ada tunanetra, tunarungu, gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak berkesulitan belajar, dan yang terakhir tunaganda. Keempat, ada faktor penyebab ABK, yaitu ada 3. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu sesuatu yang berada di luar diri anak yang mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar, sehingga mereka memiliki kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. Yang ketiga, ada faktor internal dan eksternal, yaitu kebutuhan khusus yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang diperkirakan anak akan memiliki kebutuhan khusus yang lebih kompleks. Yang kelima, cara mengidentifikasi ABK. Di antaranya adalah menghimpun data anak, menganalisis data dan mengklasifikasikan anak, menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi, menyelenggarakan pembahasan kasus, dan yang terakhir menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Dan yang terakhir ada tindak lanjut identifikasi ABK, meliputi 4 hal. Yang pertama, ada pelaksanaan asesmen, yaitu penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran, yaitu menganalisis hasil asesmen untuk kemudian dideskripsikan, ditentukan penempatan untuk selanjutnya, dibuatkan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, yaitu pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran, artinya anak belajar pada topik yang sama pada waktu ruang yang sama, namun dengan materi yang berbeda-beda. Keempat, pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi. Jika anak mengalami kemajuan dalam belajar, pendekatan yang dipilih guru perlu terus dipertahankan. Tetapi jika tidak terdapat kemajuan, perlu diadakan peninjauan kembali, baik mengenai materi, pendekatan, maupun media yang digunakan anak yang bersangkutan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Itulah penjelasan mengenai bagaimana mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.